Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam podcast Our Concern yang saya pandu. Kali ini saya bertamu ke rumah Profesor Dr. Muhammad Naim, MAGR, SC, pakar silvikultur atau pemuliaan pohon dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, Prof. Naim ini memiliki pengalaman panjang dalam riset, lapangan, pengajaran, juga seorang pakar yang memahami konsep-konsep kehutanan dan perhutanan serta bagaimana menyediakan pangan untuk rakyat dengan memanfaatkan lahan hutan. Nah, mewakili selamat berjumpa, Prof. Saya ingin menanyakan, dalam 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi itu kan Pak Jokowi membagikan 1 juta hektar lahan ya kepada masyarakat untuk menggunakan dari lahan pemerintah milik perhutani ya. 1 juta hektar itu luar biasa sekali, jumlah yang luar biasa sekali ya. Saya ingin tahu program itu apa sebetulnya, dan kedua, nah ini kan ada pergantian kekuasaan di Pak Prabowo. Kira-kira program itu bisa dilanjutkan nggak gitu? Dan 1 juta hektar lahan itu dalam bentuk hutan, ya, dalam bentuk hutan yang saya catat tuh banyak rusak gitu ya. Nah, terus kemudian mau diubah menjadi lahan pertanian dan juga hutan juga ya, kira-kira diamanahkan kepada rakyat. Itu agar operasional tuh bagaimana caranya? Baik, Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengawali bahwa memang kebutuhan akan pangan di Indonesia ini sangat mendesak. Sehingga di era Pak Harto dulu pun dicoba membuat satu food estate di 2 lokasi, yang satu di Lampung dan sekitarnya, yang itu tugas itu diserahkan kepada Institut Pertanian Bogor untuk mengkoordinirnya, yang satu di Kalimantan Selatan yang diserahkan kepada UGM, yang dimotori, yang saya tahu dulu dimotori oleh Pak Tejo Yuwono dari Profesor Tejo Yuwono dari Fakultas Pertanian. Namun sebenarnya juga sudah ada pemikiran dari kawan-kawan Departemen Pertanian bahwa sebenarnya lahan di Kalimantan itu tidak serta-merta atau tidak begitu saja gampang dikelola, mengingat bahwa lahan di Kalimantan itu, lahan di Sumatera itu umumnya adalah lahan rawa bergambut atau rawa gambut, yang dalam hal ini keterbatasannya sangat besar. Pertama karena lahan ini mempunyai pH tanah yang sangat rendah, sekitar tanah asam 3-4, dan itu tidak memungkinkan dikembangkan untuk tanaman pertanian yang umum. Walaupun dengan tanaman pertanian yang lain yang terseleksi di lahan-lahan seperti itu masih bisa, dengan catatan memang lahan itu yang bisa ditanami dengan sereal misalnya seperti padi, jagung dan sebagainya, itu dekat dengan aliran sungai, sehingga ada dampak air tawar yang berpengaruh di situ. Kalau itu tidak ada, saya kira itu akan sulit sekali. Nah, untuk itu maka sebenarnya yang menjadi permasalahan untuk ketahanan pangan itu adalah lahan yang tersedia itu umumnya di lahan-lahan kering, seperti di Sumatera, Jawa keseluruhannya, juga Sulawesi, sebenarnya ya sampai ke Papua. Ya, Irian, NTT bisa juga. NTT juga bisa, terutama itu kalau untuk jenis tanaman yang tahan, misalnya saja jagung, kemudian juga sorghum, itu bisa di sana.
Nah, dalam konteks ini saya ingin membatasi karena saya tidak begitu menguasai tentang pertanian, tetapi saya akan membatasi kontribusi hutan untuk penyediaan pangan. Karena memang kontribusi hutan untuk penyediaan pangan dan hutannya itu umumnya ya ada di Jawa, dan di Jawa sampai ke Sulawesi itu di populasinya kurang lebih 65% dari penduduk Indonesia yang 270-an juta itu ada di situ. Nah, sehingga itu tidak mau harus cari solusinya. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas lahan, baik itu lahan padi sawah maupun lahan yang ada di hutan. Nah, di padi sawah sudah barang tentu ke pemupukan itu salah satu hal yang harus dipersiapkan. Yang kedua adalah penyuluhan terhadap petani khusus, artinya petani yang disiapkan mungkin tidak harus tua-tua seperti saat ini, tapi pemuda-pemuda yang disiapkan, dirancang untuk bisa memahami bagaimana teknik penanaman yang benar, sehingga produktivitasnya itu akan meningkat. Nah, itu saya kira sudah menjadi kajian kawan-kawan pertanian. Tetapi yang saya ingin memberikan masukan di dalam sekarang ini wawancara ini untuk program Pak Jokowi adalah kita memang bisa menyediakan pangan lewat hutan. Jadi saya pernah memberikan satu semacam paparan gitu, bagaimana bahwa hutan itu not only for wood but also for food and for meat. Itu yang harus kita, dan nampaknya kecenderungan ke sana itu bisa. Jadi hutan tidak hanya untuk kayu tapi juga untuk pangan dan juga untuk daging. Dan itu nampaknya bisa saja diwujudkan. Nah, sudah barang tentu lahan hutan yang terbatas ini memang di perhutani pengelolaannya agak sedikit terlena. Banyak areal-areal yang marginal, areal-areal yang kurang bagus itu tidak ditanami, dan inilah barangkali mungkin juga ada yang melaporkan ke pemerintah, mungkin sudah diamati oleh pemerintah sendiri, akhirnya dinilai bahwa perhutani kurang firm dalam menangani itu. Nah, sehingga dari separuh lahan hutan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat yang luasnya tadinya itu adalah sekitar 2.400.000-an, itu separuhnya diserahkan ke pemerintah, diserahkan ke ditarik oleh pemerintah Departemen Kehutanan untuk perhutanan sosial. Sayangnya memang program ini terasa tergesa-gesa. Karena apa? Karena setelah ditarik, SK-nya muncul, itu kesiapan menangani itu juga belum ada, belum siap. Nah, secara kebetulan menjelang masa krisis ini, kami mempunyai satu percobaan dengan harapan bisa memanfaatkan lahan hutan yang memang potensinya untuk itu. Caranya apa? Caranya dengan pendekatan, ya kalau saya katakan karena saya orang silvicultur intensif, ya dengan silvicultur intensif, artinya jadinya atau pinusnya kita improve menjadi berkualitas yang sangat prima. Kemudian tanaman di antara jati yang kita tanam itu juga kita improve. Jadi kami mempunyai katakanlah 10 varietas padi gogo yang kita bisa terapkan di situ. Jadi konsepnya itu tadinya kita membuat satu tanaman dengan jati yang unggul itu, dengan jati yang kami lakukan program pemuliaannya di areal perhutani dengan jarak tanam 6x2. Itu kami coba di 8 kph. Berapa hektar itu? Totalnya yang jelas KPH itu 75 hektar per KPH, dan itu ada 8 KPH, 2 di Jawa Timur, 2 di Jawa Barat, dan
4 di Jawa Tengah. Di Pemalang, kemudian Pemalang, Cepu, Randu Belatung, dan satunya lagi di Blora. Itu di Jawa Tengah, kemudian Madiun, Saradan di Bojonegoro dan Saradan di Jawa Timur, dan Purwakarta dan Indramayu itu di Jawa Barat. Nah, jarak tanam 62 ini sebenarnya memanfaatkan atau sebagai kontrol pembanding jarak tanam awal di Perhutani yang 3x3 meter untuk tanaman jati. Nah, itu praktis setelah 2 tahun tanaman jatinya tumbuh berkembang, tajuknya menutup, ya sudah nggak akan bisa ditanami padi lagi. Nah, untuk itu saya coba dengan 6x2. Itu pun 6x2 itu juga sebenarnya berhasil bagus dari segi padinya maupun dari jatinya. Hanya saja memang kurang optimal. Karena itu secara khusus percobaan itu kita ulangi di tahun 2000. Dari percobaan jarak tanam itu di 2004, kemudian kami ulangi lagi di 2011 dengan memilih 5 varietas padi. Dari 10 itu kita pilih 5. Kemudian apa jarak, saja itu, Pak? Sebenarnya kalau apa sajanya mungkin saya nah ini 10 itu adalah Situ Pagendit, Towuti, Inpago 5, Situ Patenggang, Inpago 6, Inpari 10, Inpago 4, Inpari 6 JT, Putu Gunung Kidul, dan Inpari Wonosobo. 10 ini kemudian kita pilih yang paling bagus, artinya produktivitasnya tinggi dan taste-nya juga good. Nah, itu kita pilih menjadi 5. Di antaranya adalah ada yang jelas adalah Situ Patenggang itu adalah unggulan yang kita pilih dan ditanam di semua KPH. Kemudian selain itu kami mencoba untuk mencari alternatif spacing jarak tanam yang ideal. Oleh karena itu saya coba dengan jarak tanam 62, ya, kemudian 8 bulan dan 10-2. Nah, 8-2, 10-2, 6-2 ini sebagai satu peluang mana yang paling bagus untuk pertumbuhan cropsnya, padinya tadi. Kemudian jarak tanam yang 2-nya itu ada peluang nanti pada saatnya berkembang kita jarani. Kita jarani sehingga mempunyai jarak yang ideal. Nah, dari itu hasilnya memang sudah terbukti bahwa idealnya paling tidak 10 kali 6 apa 10 kali 4. Ya, itu yang sebenarnya bisa di develop, dikembangkan untuk seluruh Jawa. Jadi 1 hektar itu ditanami bibit jati unggul jarak 10 kali 4 atau 10 kali 6. Jadi di sela-selanya bisa ditanami padi, jagung, kacang, segala macam. Itu di lahan perhutani. Ya, di lahan perhutani. Nah, itulah yang sebenarnya sekarang itu harusnya pola itu diterapkan di lahan rakyat yang sebenarnya berasal dari lahan perhutani, yang sekarang disebut dengan lahan KHDPK, kawasan dengan pengelolaan khusus. Nah, karena memang ya luas ya, 2 juta lebih itu sehingga dan pasti ada sesuatu yang menyebabkan ternyata memang daftar atau list yang 1 juta hektar itu 1.200.000 mungkin itu memang tidak hanya yang jelek saja, padahal Bu Menteri itu sudah menetapkan yang jelek yang akan diserahkan kepada perhutanan sosial. Sehingga termasuk penelitian kami dari program pemulihan UGM itu juga ada yang masuk di dalam list yang harus diserahkan pada. Nah, ini masalahnya. Hanya saya senang karena sekarang program saya ini disebut dengan Integrated Forestry Farming System, adalah integrasi dengan tanaman kehutanan dan pertanian. Itu sudah bisa masuk di pemikiran kawan-kawan yang memang punya concern terhadap perhutanan sosial. Nah, dengan begitu kalau program Silin kita ini bisa masuk ke situ, saya berharap bahwa tidak akan ada bedanya pengelolaan perhutani dan pengelolaan rakyat. Karena rakyat tadi saya usulkan kalau nanti ada badan namanya
training dan sebagainya. Dengan demikian perhutani masih bisa sebagai obstacle untuk menampung baik kayu maupun hasil pertaniannya untuk bisa dipasarkan di luar. Dengan demikian saya kira masalah lingkungan di Jawa ini terutama juga tidak akan mundur, tidak akan jelek pengelolaannya, dan juga kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi. Bayangkan Pak Farid bahwa dari hutan di Jawa saja itu kurang lebih ada 12.000 desa yang ada di sekitar hutan yang itu sebenarnya menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat memang tinggi, dan itu harus disalurkan solusinya. Nah, dengan demikian maka tinggal aplikasinya, karena itu bisa dilakukan di Pinus, bisa dilakukan di Jati, terutama Jati lah. Kemudian juga bisa dilakukan di lahan-lahan rakyat. Jadi dengan demikian saya kira kalau nanti itu pemerintah daerah dalam arti kata itu concern dan bisa menangkap informasi dari saya ini sebagai satu masukan, saya kira mungkin capaian di era akhir Pak Jokowi ini akan berbeda dengan sebelumnya. Ya, jadi dengan dibaginya lahan untuk rakyat ini, itu langkah berikutnya memang ya mendidik rakyat bagaimana memanfaatkan lahan itu sehingga tidak hanya hutan lestari tetap ada, kemudian BUMN perhutani kemudian bisa hidup lagi dengan ketersediaan kayu yang diproduksi, tetapi juga rakyat di sekeliling hutan yang jumlahnya jutaan orang itu juga terpenuhi kebutuhannya karena ada tanaman gitu ya. Jadi ini nanti mesti harus ada gerakan pendidikan rakyat untuk saya kira itu. Saya kira ya. Dan sebenarnya memang konsep ini tidak menafikan, tidak memarginalkan perhutani sebenarnya. Karena apa? Karena perhutani dengan lahan yang masih tersisa 1 jutaan itu bisa dirancang ulang dengan pola 3x3 tadi, itu ditanami dengan jati unggul. Dan mengapa saya ingin mengatakan tidak harus menafikan perhutani, karena dengan jarak tanam 3x3 ini bisa dilakukan penjarangan seleksi. Penjarangan pertama umur 5 tahun itu dipilih yang paling jelek, walaupun yang ditanam itu tidak jelek karena itu adalah materi dari klon. Dan materi ini, hasil penjarangan itu bisa dimasukkan, bisa dibuat untuk bahan wood pellet yang itu namanya energi yang terbarukan, itu bisa diekspor ke Korea, bisa diekspor kemana-mana. Nah, kemudian 5 tahun yang kedua, di umur 10 tahun itu dari sisanya yang tadi diambil 50%, jadi kalau 1000, 3x3 itu 1000 pohon, kalau itu ditanam kemudian diambil 50%, masih ada 500. Dari 500 ini kemudian diambil lagi 50%, sehingga yang paling bagus ditinggalkan, yang kurang bagus diambil, dan itu sudah bisa digunakan untuk wood laminating, untuk bangsanya plywood dan sebagainya itu. Dan untuk yang penjarangan yang ketiga itu betul-betul untuk produksi kayu pertukangan, dan itu saya kira perhutani akan make benefit yang luar biasa karena memang nilai kayu yang seperti itu tinggi sekali. Bisa jadi mungkin 1 kubik itu 10 juta atau bagaimana itu. Nah, dengan demikian itu tidak ada yang hilang. Bahkan saya pernah menyarankan pada kawan-kawan di perhutani mungkin 3 KPH Jati itu dijadikan satu pengelolaannya untuk mengatur manajemen dari harvesting, wood harvesting, dari pemanenan kayu. Jadi termasuk juga di situ mungkin didirikan pabrik wood pellet, dikembangkan wood laminating, sehingga dengan demikian kawan-kawan itu berpikir semua, kawan-kawan itu berupaya untuk melestarikan hutannya dengan produktivitas yang tinggi, dengan nilai rupiah yang maksimum. Nah, dengan demikian maka sustainability dari pengelolaan
jati maupun pinus dan sebagainya itu bisa dipertahankan. Itu sementara pangan rakyat tersedia ya. Pangan rakyat tersedia itu yang saya kira. Dan itu sebenarnya secara bertahap bisa, kalau menurut saya bisa dikembangkan ke wilayah timur, ke Bali, Lombok, NTT, NTB sampai ke Papua. Karena apa? Karena sebenarnya wilayah Indonesia itu dibagi habis hutannya menjadi KPH. Karena KPH itu adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan yang saat ini nampaknya ada sedikit deadlock, dan itu kalau dibangkitkan kembali maka mungkin tidak seperti perhutani, BUMN itu tidak, mungkin adalah hutan rakyat. Jadi hutan rakyat itu dikendalikan dengan baik lewat training tadi, dan kalau itu bisa, saya kira memang ini juga merupakan apa ya, erat kaitannya dengan sustainability atau sustainnya fakultas-fakultas kehutanan karena sumber mahasiswa itu nanti kalau setelah selesai dididik kemudian pasti akan kembali ke sana. Sehingga misalnya yang dari NTT, dari Sulawesi Selatan, itu akan kembali ke sana dan mengatur hutan rakyatnya. Terima kasih. Demikian topik kita tentang bagaimana membuat hutan pangan ya. Kita akan lanjutkan dengan topik yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.